X6 panduan operasi frontend. Menyalakan perangkat. Dari kiri ke kanan masing-masing adalah port kabel LAL, 3 port USB, port kabel HDMI, tombol power dan port kabel daya. Ambil kabel perangkat hangat dan colokkan ke port USB, sambungkan kabel HDMI untuk layar independen, dan kabel USB sentuh. Ambil kabel daya dan colokkan ke port daya. Nyalakan tombol power, tunggu perangkat menyala. Menghubungkan WiFi. Pertama, tarik ke bawah layar, tahan lama ikon WiFi untuk masuk ke halaman WiFi. Pilih sinyal WiFi yang paling kuat, ketuk untuk terhubung. Mengaktifkan perangkat baru. Ketuk aplikasi Skin Center. Saat penggunaan resmi, silakan login dengan email untuk mengaktifkan dan menggunakan. Jika memilih mode percobaan, segera keluar dari mode percobaan, karena riwayat analisis kulit dalam mode percobaan hanya dapat disimpan selama beberapa jam. Pilih mode percobaan untuk masuk ke beranda. Setelah masuk ke beranda, di atas adalah gambar carousel, di bawah secara berurutan adalah baca saat menyalakan, video pengajaran, dan video fungsi. Ketuk baru di sudut kanan atas untuk masuk ke halaman pembuatan arsip baru. Di bagian bawah adalah bilah navigasi utama, dari kiri ke kanan masing-masing adalah beranda, pusat anggota, analisis kulit cerdas, pusat data, dan pengaturan sistem. Pusat anggota. Ketuk ikon kedua di bagian bawah untuk masuk ke halaman pusat anggota. Ketuk baru di sudut kanan atas untuk masuk ke halaman pembuatan arsip baru. Masukkan nama, pilih jenis kelamin, pilih tanggal lahir dan nomor ponsel dengan digit yang benar. Ketuk simpan sekarang. Ketuk ikon kedua di sudut kanan atas untuk kembali ke halaman sebelumnya. Arsip yang baru dibuat akan muncul di paling atas manajemen arsip. Ketuk kotak pencarian di atas untuk mencari klien dengan cepat dengan nama atau nomor telepon. Ketuk arsip klien yang baru dibuat. Di atas adalah data pribadi, dapat diklik untuk mengubah data pribadi. Di sebelah kiri adalah analisis kulit cerdas, di sebelah kanan adalah pemeriksaan kulit kepala. Di bawah masing-masing adalah riwayat analisis kulit dan riwayat pemeriksaan kulit kepala. Pemotretan 3 dimensi. Ketuk tombol mulai analisis kulit untuk masuk ke halaman pemotretan. Saat memotret, perhatikan agar garis tengah sejajar dengan garis tengah hidung. Orang yang difoto harus menutup mata, meletakkan dagu di penahan dagu, dan menempelkan dahi pada penahan dahi. Ada 4 pilihan warna kulit yang berbeda untuk dipotret. Ketuk mulai analisis kulit. Setelah pemotretan selesai, akan muncul 5 gambar, yaitu gambar cahaya putih, gambar cahaya terpolarisasi negatif, gambar cahaya terpolarisasi positif, gambar cahaya watt, dan gambar UV. Analisis kulit kali ini dapat memotret 3 sisi kulit wajah depan, sisi kiri, sisi kanan dalam 1 kali pemotretan. Jika tidak puas dengan hasil pemotretan, dapat diketik ulang. Setelah mengetuk tombol selesai, masuk ke halaman deteksi kadar air. Deteksi kadar air. Halaman deteksi kadar air mengukur secara terpisah area dahi, pipi kiri, pipi kanan, dan dagu. Menurut petunjuk suara, ambil alat mikroskopit. Setelah 2 kontak logam pada alat menyentuh kulit, ketuk tombol uji untuk membaca nilai kadar air. Peringatan, jika kontak logam tidak menempel erat pada kulit, layar akan menampilkan pembacaan kadar air gagal. Jika ada kesalahan, ketuk nolkan. Jika tidak perlu mengukur kadar air kulit, ketuk lewati. Setelah pengukuran selesai, ketuk kirim untuk masuk ke halaman unggah dan analisis gambar, kecepatan unggah dan analisis gambar terkait dengan kecepatan internet. Setelah unggah dan analisis selesai, akan melompat ke halaman pengambilan citra. Pengambilan citra. Setelah unggah dan analisis, muncul total 8 gambar, yaitu gambar cahaya putih, gambar cahaya terpolarisasi negatif, gambar cahaya terpolarisasi positif, gambar cahaya watt, gambar UV, gambar pigmen merah, gambar coklat, gambar putih. Dapat diklik tombol korespondensi wajah kiri atau kanan untuk beralih. Ketuk tombol perspektif dasar kulit di sebelah kanan untuk memperluas 3 ikon, gambar UV, gambar pigmen merah, dan gambar coklat. Seret secara bebas area perspektif untuk melihat berbagai masalah kulit. Ketuk ikon pertama di sudut kanan atas untuk mengunduh gambar citra dan gambar anotasi. Ikon kedua di sudut kanan atas untuk kembali ke pusat pengguna. Ikon ketiga di sudut kanan atas untuk kembali ke halaman sebelumnya. Ketuk tombol fungsi berbeda di bilah vertikal paling kiri layar untuk beralih ke fungsi deteksi yang sesuai. Analisis kulit. Analisis kulit dibagi menjadi 5 kategori utama: jerawat, sensitivitas, pigmen, penuaan, hormon. Klasifikasi jerawat. Sebum. Dapat melihat masalah sekresi minyak di permukaan kulit melalui cahaya terpolarisasi positif. Algoritma menampilkan area dengan sekresi minyak berlebih pada kulit dengan warna kuning, sehingga distribusi minyak pada kulit wajah terlihat lebih jelas dan intuitif. Klik tombol korespondensi di bawah untuk melihat kondisi wajah kiri atau kanan.
Klik tombol nilai di sebelah kanan, akan memunculkan dialog analisis data. Klik kanan bawah, untuk masuk ke antarmuka laporan. Item pertama adalah pengetahuan ilmiah, dapat dilihat pengetahuan ilmiah halaman saat ini. Item kedua adalah analisis masalah, tingkat yang berbeda akan muncul analisis masalah yang berbeda. Item berikutnya adalah saran perawatan harian, dibagi menjadi 3 aspek, diet, perawatan harian, dan pola hidup sehat. Item berikutnya adalah rekomendasi rencana, klik teks terkait, untuk melihat detail produk. Klik lainnya, akan muncul rekomendasi produk 5 tingkat ABCDE Merchant, dapat memasukkan atau mengubah produk dan item yang direkomendasikan melalui URL backend. Setelah mengklik tombol kembali, pindai kode QR paling bawah dengan ponsel, maka dapat melihat dan mencetak laporan H5 ponsel. Komedo hitam. Dalam sumber cahaya terpolarisasi negatif, dapat melihat komedo hitam yang terbentuk dari pori-pori tersumbat minyak di area T. Algoritma memproses melalui teknologi RBX untuk menampilkan area komedo hitam di zona T dengan lingkaran kecil abu-abu tua, sehingga distribusi komedo hitam di hidung terlihat lebih jelas dan intuitif. Klik anotasi untuk menampilkan atau menyembunyikan anotasi. Jerawat. Di bawah cahaya terpolarisasi negatif melihat distribusi jerawat pada kulit, algoritma mengidentifikasi area distribusi jerawat di wajah dan menandainya dengan lingkaran biru. Porfirin. Titik fluoresen oranye merah adalah distribusi porfirin. Porfirin adalah metabolit flora. Flora pada wajah manusia terutama dibagi menjadi Propionibacterium acnes dan Malassezia. Kedua flora ini dapat memperburuk produksi komedo kulit, sehingga dapat dijadikan dasar penilaian komedo kulit. Klasifikasi sensitivitas. Kandungan air kulit. Halaman kandungan air kulit akan menampilkan 4 posisi: dahi, pipi kiri, pipi kanan, dan dagu. Penghalang barir. Gambar barir menunjukkan masalah kemerahan kulit dan distribusi pembuluh darah merah. Di bawah sumber cahaya terpolarisasi negatif kita dapat melihat kesehatan barir kulit. Area yang semakin merah menunjukkan kerusakan barir kulit yang semakin parah, dapat dijadikan referensi untuk menilai tingkat sensitivitas kulit dan area peradangan. Peta sensitivitas merah. Dalam sumber cahaya terpolarisasi negatif kita dapat melihat kemerahan kulit lapisan dangkal dan distribusi pembuluh darah merah. Kedalaman warna latar gambar pigmen merah terkait dengan warna kulit secara keseluruhan, orang dengan hemoglobin sedikit akan memiliki warna lebih terang. Halaman ini dilengkapi dengan kursor geser, sehingga di bawah kontras cahaya terpolarisasi negatif dan cahaya merah, masalah seperti pigmentasi kulit, kita dapat terlihat lebih jelas dan signifikan. Pendeteksi suhu tubuh. Lapisan dasar peta panas sensitivitas didasarkan pada distribusi kapiler subkuta. Semakin sensitif kulit, semakin banyak kapilernya. Secara khusus, kemerahan dan jerawat yang terlihat oleh mata pada gambar cahaya terpolarisasi negatif adalah area sensitif yang parah. Algoritma menampilkan dengan warna berbeda, berdasarkan tingkat keparahan gejala sensitivitas dan area distribusinya pada kulit. Merah untuk peradangan berat, kuning untuk peradangan sedang, hijau untuk peradangan ringan, biru untuk kulit normal. Klasifikasi pigmen. Pigmen superficial. Secara keseluruhan, warna hijau pada citra wajah adalah cahaya wood, area kuning adalah area bintik-bintik wajah komprehensif yang diidentifikasi algoritma dan ditandai dengan kurva poligon. Kulit berwarna gelap hitam, coklat berbentuk bercak, atau titik yang muncul di wajah, menunjukkan pigmentasi kulit. Bintik campuran. Gambar bintik campuran menunjukkan kondisi pigmentasi kulit. Di bawah sumber cahaya terpolarisasi negatif kita dapat melihat distribusi bintik campuran di permukaan kulit. Algoritma mengidentifikasi area bintik-bintik wajah komprehensif dan menandainya dengan blok warna coklat. Pigmen dalang. Area biru adalah area bintik-bintik wajah komprehensif yang diidentifikasi algoritma dan ditandai dengan kurva poligon. Area identifikasi akan menghindari area mata dan bibir untuk mengurangi gangguan bulu mata dan rambut bibir. Bintik coklat. Kedalaman warna coklat yang ditampilkan secara keseluruhan pada kulit terutama terkait dengan warna kulit. Orang dengan warna kulit lebih gelap atau lebih banyak hemoglobin akan memiliki pigmen keseluruhan yang lebih gelap. Area dengan pigmen yang lebih berat pada citra biasanya adalah area di mana pigmen lebih terkumpul dan lebih padat. Halaman ini dilengkapi dengan kursor geser, sehingga di bawah kontras cahaya terpolarisasi negatif dan cahaya coklat, masalah seperti pigmentasi kulit kita dapat terlihat lebih jelas dan signifikan. Flat matahari. Gambar hitam putih memperbesar perbedaan pigmen melalui kontras terang gelap. Dapat dengan jelas menunjukkan rentang distribusi bintik-bintik potensial. Bintik matahari, melasma area gelap adalah area pigmen padat.
Melalui bentuk data, kondisi pigmen hitam dapat dilihat dengan jelas dan intuitif. Peta panas pigmen. Peta panas pigmen dapat melihat distribusi pigmen dalam kulit. Algoritma mengidentifikasi distribusi pigmen di wajah dan menampilkannya dalam bentuk peta panas, menggunakan warna berbeda untuk mewakili distribusi bintik-bintik. Tahi lalat, bekas luka yang terlihat oleh mata pada cahaya terpolarisasi negatif, di mana merah menunjukkan pigmentasi kulit yang parah, kuning sedang, hijau lebih ringan, biru untuk kulit normal. Klasifikasi penuaan. Pori-pori. Dalam sumber cahaya terpolarisasi negatif, dapat melihat kondisi pori-pori membesar yang sudah terbentuk di permukaan kulit. Algoritma memproses melalui teknologi RBX untuk menampilkan area pori-pori membesar pada kulit dengan lingkaran kecil abu-abu tua, sehingga area di mana pori-pori sudah membesar pada kulit wajah dapat terlihat lebih jelas dan intuitif. Keriput. Gambar kerutan menunjukkan kondisi tekstur kulit yang kasar. Di bawah sumber cahaya terpolarisasi positif, dapat melihat tekstur permukaan kulit. Algoritma mengidentifikasi garis-garis kulit wajah dan menanda distribusi 5 bagian kerutan kulit dengan garis pendek biru danau. Garis dahi, garis punggung hidung, garis sekitar mata, garis sudut mata, garis nasolabial. Semakin banyak garis terputus-putus, semakin kasar kulitnya. Kolagen. Garis putus-putus kecil putih pada gambar menunjukkan hilangnya kolagen kulit dan kerusakan serat elastin. Klasifikasi hormon. Agen fluoresen. Fluoresen menampilkan cahaya biru terang tinggi yang sebagian besar berbentuk bercak area luas. Laporan komprehensif. Paling atas adalah arsip pribadi. Item pertama adalah analisis komprehensif, kiri adalah hasil tes tipe kulit 16 jenis, kanan adalah skor komprehensif. Atribut kulit, kandungan air kulit, skor individual hanya skor di bawah 60, yang akan ditampilkan dalam diagram radar ini. Item kedua adalah saran komprehensif, termasuk analisis masalah dan saran perawatan. Item ketiga adalah analisis perbandingan, hanya dianalisis secara perbandingan, dengan hasil pemotretan terakhir, jika hanya satu kali pemotretan. Hanya menampilkan grafik garis indikator tunggal saat ini, dibagi menjadi 5 tingkat ABCDE. Item keempat adalah analisis jerawat, dapat melihat berbagai masalah minyak, komedo hitam, jerawat, porfirin. Item kelima adalah analisis sensitivitas, dapat melihat berbagai masalah kandungan air kulit, barir, gambar pigmen merah sensitif, peta panas sensitivitas. Item keenam adalah analisis pigmen, dapat melihat berbagai masalah pigmen dalam, bintik campuran, pigmen dangkal, pigmen coklat, peta panas pigmen. Item ketujuh adalah analisis penuaan, dapat melihat berbagai masalah pori-pori, kerutan, kolagen. Geser ke bawah untuk melihat rekomendasi rencana dan laporan H5 ponsel. Klik tombol cetak pertama di kanan atas. Untuk masuk ke halaman cetak, dapat memilih ukuran kertas, warna tinta, orientasi kertas. Apakah mencetak 2 sisi, jumlah halaman. Klik tombol unduh dokumen PDF di kanan untuk mengunduh laporan komprehensif versi elektronik. Prediksi kulit. Geser kursor untuk melihat efek. Ke kiri adalah simulasi perawatan, ke kanan adalah simulasi penuaan. Pemeriksaan mikroskopis. Ambil alat, di atas alat ada 2 tombol. Tombol atas adalah tombol foto, tombol bawah adalah tombol ganti sumber cahaya. Alat mikroskopis dibagi menjadi 3 sumber cahaya, yaitu cahaya putih, cahaya terpolarisasi negatif, cahaya UV. Di bawah bingkai pemotretan dapat memilih bagian yang berbeda untuk difoto. Di bawah ini pilih hidung untuk pemotretan mikroskopis. Tempelkan alat erat pada sayap hidung. Pertama klik tombol ganti sumber cahaya, lalu klik tombol foto, lalu ganti sumber cahaya dan foto lagi. Ganti sumber cahaya 3 kali, foto 3 kali. Setelah pemotretan selesai, klik kirim. Melompat ke halaman catatan pemeriksaan mikroskopis, klik catatan pemeriksaan, klik gambar, perbesar, untuk melihat masalah kulit. Gambar cahaya putih, tekstur kulit dan kondisi produksi minyak. Gambar cahaya terpolarisasi negatif, masalah sensitivitas kulit, serta dapat melihat kondisi pori folikel tersumbat minyak. Gambar UV, titik fluoresen oranye merah, menunjukkan distribusi flora kulit. Di bawah adalah tombol pemeriksaan mikroskopis, dan tombol analisis perbandingan. Klik tombol pemeriksaan mikroskopis dapat melakukan pemeriksaan mikroskopis lagi. Tombol analisis perbandingan dapat melakukan perbandingan efek lokal sebelum dan sesudah perawatan. Diagram analisis. Melalui 3 sumber cahaya, cahaya putih, cahaya terpolarisasi negatif, cahaya UV, memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang masalah kulit, dapat dibandingkan secara vertikal dan horizontal. Analisis perbandingan dapat memilih citra dari 2 waktu yang berbeda untuk membandingkan berbagai indikator kulit, sehingga efek perawatan terlihat lebih intuitif. Antarmuka analisis perbandingan memiliki 3 mode: perbandingan horizontal, perbandingan vertikal, perbandingan 4 gambar. Mode perbandingan 4 gambar dapat mengganti 4 indikator dan 4 waktu pemotretan yang berbeda. Pemeriksaan kulit kepala.
Klik pemeriksaan kulit kepala, ada dua mode yang dapat dipilih, yaitu mode pemeriksaan komprehensif dan mode bebas. Mode pemeriksaan komprehensif melakukan pemeriksaan berdasarkan 5 bagian yang ditentukan sistem DAI, puncak kepala, kiri, kanan, belakang kepala, melihat masalah yang ada pada kulit kepala. Mode bebas melakukan pemeriksaan berdasarkan 5 bagian kulit kepala yang dipilih bebas DAI, puncak kepala, kiri, kanan, belakang kepala. Pilih mode pemeriksaan komprehensif untuk masuk ke pemeriksaan. Setelah setiap bagian selesai diperiksa, akan menghasilkan 3 gambar asli kulit kepala, yaitu gambar cahaya putih, gambar cahaya terpolarisasi negatif, dan gambar UV. Setelah semua pemotretan selesai, klik berikutnya. Setelah selesai tidak dapat kembali. Jika tidak puas dengan pemotretan saat ini, dapat klik ulang. Langkah ini perlu memotret 5 bagian secara berurutan DAI, puncak kepala, kiri, kanan, belakang kepala. Setelah pemotretan selesai, klik kirim. Deteksi kadar air, konfirmasi, apakah alat kadar air terhubung normal. Jika tidak perlu mendeteksi, dapat klik lewati, mulai deteksi kadar air. Langkah ini perlu memotret 5 bagian secara berurutan DAI, puncak kepala, kiri, kanan, belakang kepala. Setelah pemotretan selesai, klik konfirmasi. Analisis pemeriksaan kulit kepala. Dapat melihat masalah kulit kepala 5 bagian DAI, puncak kepala, kiri, kanan, belakang kepala. Gambar cahaya putih, di bawah pencahayaan seragam sumber cahaya alami, menyaring cahaya liar, dengan jelas menyajikan masalah kulit kepala yang terlihat oleh mata pada lapisan epidermis. Di bawah cahaya putih, dapat mengamati karakteristik distribusi tekstur kulit kepala, alur kulit, dan punggung kulit. Dapat digunakan untuk mengamati masalah seperti warna kulit kepala, kepadatan rambut, ketebalan rambut, sensitivitas kulit kepala, delal. Gambar cahaya terpolarisasi negatif, menggunakan set lensa polarisasi silang khusus, dapat secara efektif melemahkan cahaya pantulan langsung. Mode polarisasi silang adalah citra yang dibentuk oleh cahaya yang dipantulkan dari lapisan basal dan dermis kulit kepala yang masuk ke lensa. Lapisan basal dan dermis kaya akan melanin dan hemoglobin, sehingga mode polarisasi silang digunakan untuk melihat kondisi dalam kulit kepala lapisan basal dan dermis, menunjukkan keadaan kapiler dan pengendapan pigmen, seperti gejala rambut putih, ketebalan rambut, kesehatan folikel rambut, ketombe, pembuluh darah merah, peradangan sensitif, serta diagnosis tambahan dan observasi efek pengobatan untuk masalah kulit kepala abnormal pigmen. Gambar UV, panjang gelombang 365 nanometer. Sel dan jaringan kulit kepala memiliki fungsi alami untuk mengubah cahaya tak terlihat menjadi fluoresan terlihat, sehingga secara efektif membuat kulit kepala menjadi pemancar cahaya. Cahaya UV menembus dari permukaan kulit kepala ke berbagai lapisan, memicu fluoresensi yang berbeda. Gejala kulit kepala yang ditampilkan oleh pencitraan fluoresensi ini masuk ke lensa, dapat digunakan untuk mendeteksi masalah seperti penyumbatan pori folikel rambut kepala, ketombe, fluoresen, delal. Di atas dapat melihat gambar perbandingan kasus. Laporan individual. Setelah unggah dan analisis, muncul total 5 laporan individual untuk aspek, minyak, sensitivitas, warna, kerontokan, penuaan. Minyak, sebodel cuero cabeludo. Di bawah sumber cahaya terpolarisasi positif, dapat melihat kondisi sekresi minyak di permukaan kulit kepala. Algoritma menampilkan area dengan sekresi minyak berlebih pada kulit kepala dengan fluoresensi kuning, sehingga kondisi minyak kulit kepala terlihat lebih jelas dan intuitif melalui bentuk data. Sekresi minyak berlebihan akan membuat kulit kepala tampak berminyak dan mengilap, serta mudah menyerap debu, menumbuhkan bakteri, jamur seperti malassezia, sehingga memicu masalah kulit kepala seperti dermatitis seboroid, folikulitis, dan juga dapat menyebabkan kerontokan rambut. Namun, jika sekresi minyak terlalu sedikit, kulit kepala akan menjadi kering, menghasilkan ketombe dan rambut juga akan kering dan mudah patah. Klik 5 bagian di bawah untuk melihat masalah terkait. Klik tombol nilai paling kanan akan memunculkan dialog analisis data. Klik tombol anotasi untuk menampilkan atau menyembunyikan anotasi. Klik detail laporan di bawah skor untuk masuk ke antarmuka ini. Item pertama adalah pengetahuan ilmiah. Dapat dilihat pengetahuan ilmiah halaman saat ini. Item kedua adalah analisis masalah. Tingkat yang berbeda akan muncul analisis masalah yang berbeda. Item ketiga adalah saran perawatan harian. Item berikutnya adalah rekomendasi rencana. Tingkat yang berbeda akan muncul rekomendasi rencana yang berbeda. Klik teks di sebelah kanan thumbnail untuk melihat detail produk. Klik lainnya, muncul rekomendasi produk 5 tingkat ABCDE Merchant. Dapat memasukkan atau mengubah produk dan item yang direkomendasikan melalui URL backend. Pindai kode QR paling bawah dengan ponsel, maka dapat melihat dan mencetak laporan H5 ponsel. Folliculos pilosus obstruidos. Di bawah sumber cahaya UV dapat melihat kondisi penyumbatan pori-pori kulit kepala.
Algoritma menampilkan area pori-pori tersumbat pada kulit kepala, sehingga kondisi penyumbatan pori-pori terlihat lebih jelas dan intuitif melalui bentuk data. Ketika sekresi minyak kuat dan tidak dapat dikeluarkan tepat waktu, mudah menumpuk di pori-pori, sehingga menyebabkan penyumbatan. Pori-pori yang tersumbat menyediakan lingkungan berkembang biak, yang baik untuk bakteri dan jamur, mudah memicu peradangan seperti folikulitis, dermatitis seboroid. Peradangan akan muncul gejala seperti kemerahan, gatal, nyeri pada kulit kepala, lebih lanjut merusak kesehatan kulit kepala. CASPA. Di bawah sumber cahaya UV dapat melihat kondisi ketombe di kulit kepala. Algoritma menampilkan area ketombe pada kulit kepala dengan bentuk blok putih tidak teratur, sehingga kondisi ketombe terlihat lebih jelas dan intuitif melalui bentuk data. Ada komunitas mikroba di kulit kepala, seperti Malassezia adalah jamur umum. Dalam kondisi normal, ia memiliki hubungan simbiosis dengan kulit kepala. Tetapi ketika Malassezia berkembang biak berlebihan, akan memecah sebum menghasilkan asam oleat, mengiritasi kulit kepala, menyebabkan hiperplasia berlebihan lapisan keratin, sehingga menghasilkan banyak ketombe. Kelembaban. Di bawah deteksi kadar air dapat melihat skor komprehensif, kadar air kepala, serta kondisi kadar air 5 bagian kepala. Di bawah dapat melihat pengetahuan ilmiah, analisis masalah. Saran perawatan harian. Sensitivitas. Peka. Dalam sumber cahaya terpolarisasi negatif kita dapat melihat kemerahan kulit lapisan dangkal dan distribusi pembuluh darah merah. Algoritma menampilkan area sensitif pada kulit kepala dengan warna merah, sehingga kondisi sensitif terlihat lebih jelas dan intuitif melalui bentuk data. Distribusi pembuluh darah merah, yang jelas dalam cahaya terpolarisasi mewakili kulit dengan lapisan keratin tipis yang lebih sensitif dan perlu melakukan perawatan perlindungan dengan baik. Pigmen. Rambut putih. Rambut dalam gambar adalah rambut putih, rambut kuning, rambut hitam. 3 jenis rambut berbeda yang ditampilkan oleh algoritma AI melalui 3 warna berbeda putih, kuning, hitam. Melalui bentuk data, rambut putih lebih jelas dan intuitif ditampilkan. Munculnya rambut putih terlalu dini terkait erat dengan penurunan fungsi tubuh dan ketidakseimbangan nutrisi. Jika terus berkembang, dapat memicu masalah kesehatan yang lebih serius. Rambut rontok. Densitas rambut. Algoritma mengidentifikasi jumlah rambut di pori folikel dan menampilkannya melalui kotak persegi panjang warna berbeda. Di antaranya, P1 merah menunjukkan 1 rambut di pori folikel, P2 kuning menunjukkan 2 rambut di pori folikel, P3 hijau menunjukkan 3 rambut di pori folikel. Melalui bentuk data, kondisi jumlah folikel rambut terlihat lebih jelas dan intuitif. Dermatitis seboroid juga berpengaruh, sekresi sebum berlebihan dan reaksi peradangan dapat menyumbat pori folikel, merusak folikel, mengganggu pertumbuhan rambut normal, menyebabkan pengurangan rambut. Ketebalan rambut. Algoritma mengidentifikasi ketebalan rambut di pori folikel, menampilkannya melalui kotak persegi panjang warna berbeda, dan secara intuitif menandai data. Di antaranya, diameter 30 adalah rambut halus-halus, ditandai dengan biru. Diameter 30-60 mikrometer adalah rambut halus, ditandai dengan merah. Diameter 60-90 mikrometer adalah rambut sedang, ditandai dengan kuning. Diameter 90 mikrometer adalah rambut kasar, ditandai dengan hijau. Melalui bentuk data, kondisi ketebalan rambut terlihat lebih jelas dan intuitif. Dermatitis seboroid juga berpengaruh, sekresi sebum berlebihan dan reaksi peradangan dapat menyumbat pori folikel, merusak folikel, mengganggu pertumbuhan rambut normal, menyebabkan pengurangan rambut. Pengaruh hormon akan memperlambat metabolisme tubuh, rambut mungkin menjadi lebih tipis. Sedangkan jika folikel tidak rusak, setelah penyakit sembuh, ketebalan rambut mungkin kembali normal. Penuaan. Tekstur. Di bawah sumber cahaya terpolarisasi positif melihat kondisi tekstur permukaan kulit kepala. Serat elastis, dan kolagen kulit kepala berkurang, elastisitas menurun, mulai kendur, muncul kerutan. Dalam kasus parah, dapat menyebabkan kulit dahi kendur, garis rambut mundur. Folikel rambut menyusut, rambut menjadi lebih tipis dan lembut, kecepatan pertumbuhan melambat, jumlah rambut berkurang, masalah rambut putih, dan kerontokan rambut memburuk. Laporan komprehensif. Paling atas adalah informasi pribadi, 32 tip karakter kepala, dan skor komprehensif. Setiap tip karakter kepala memiliki peribahasa yang sesuai untuk ditampilkan. Di bawah adalah saran komprehensif analisis masalah, saran perawatan, analisis perbandingan. Secara berurutan adalah keseimbangan air minyak, analisis sensitivitas, analisis rambut putih, analisis kerontokan rambut, analisis penuaan, rekomendasi rencana, dan laporan hal 5 ponsel. Analisis perbandingan. Dapat memilih citra dari 2 waktu yang berbeda, untuk membandingkan berbagai indikator kulit kepala, sehingga efek perawatan terlihat lebih intuitif. Mendukung penggantian indikator masalah kulit kepala yang berbeda, mendukung penggantian 5 bagian kulit kepala. Pusat data.
Klik ikon keempat di bagian bawah untuk masuk ke halaman pusat data. Modul pertama adalah statistik data, dapat menganalisis perubahan jumlah klien toko dalam bentuk grafik garis sesuai dimensi tahun per bulan. Modul kedua adalah rasio pria per wanita, dapat menganalisis persentase gender klien dalam bentuk diagram pie sesuai dimensi tahun bulan. Modul ketiga adalah distribusi usia, dapat menganalisis persentase kelompok usia klien dalam bentuk diagram batang sesuai dimensi tahun bulan. Modul keempat adalah persentase masalah kulit, dapat membentuk grafik analisis kurva visual untuk berbagai masalah kulit wajah menurut 5 tingkat sesuai dimensi tahun per bulan. Modul kelima adalah persentase masalah kulit kepala, dapat membentuk grafik analisis kurva visual untuk berbagai masalah kulit kepala menurut 5 tingkat sesuai dimensi tahun bulan. Pengaturan sistem. Klik ikon pengaturan sistem kelima di bagian bawah untuk masuk ke halaman perangkat saya. Dapat melihat versi app, nama institusi, nomor seri, versi sistem, pembaruan versi baru, penyesuaian parameter kulit, bahasa, pengaturan watermark, deteksi jaringan, dan yang baru dihapus. Penyesuaian parameter kulit. Penyesuaian parameter individual. Jika disesuaikan, maka saat pelanggan tertentu melakukan pemeriksaan berikutnya, data pemeriksaan keseluruhan akan cenderung ke arah yang disesuaikan oleh toko. Klik arsip pribadi pelanggan, geser kursor untuk menyesuaikan nilai individual atau multiple pelanggan. AI adalah mode otomatis, MT adalah mode manual. Jika ingin kembali ke nilai di mode AI, klik pengaturan default pemulihan di paling bawah. Penyesuaian parameter keseluruhan, jika disesuaikan, maka saat semua pelanggan di toko tersebut melakukan pemeriksaan berikutnya, data pemeriksaan keseluruhan akan cenderung ke arah yang disesuaikan oleh toko. Geser kursor untuk menyesuaikan nilai individual atau multiple keseluruhan. Klik pengaturan default pemulihan di paling bawah. Matikan parameter. Setelah mengklik opsi matikan parameter, fungsi penyesuaian ini akan dinonaktifkan. Semua data pemeriksaan akan ditampilkan sesuai data asli pelanggan. Jika perlu menambah watermark pada gambar citra dan gambar anotasi, dapat klik pengaturan watermark. Untuk kustomisasi watermark, klik tombol sakelar di sebelah kanan watermark. Untuk membuka atau menutup di bawah, dapat memilih tipe watermark, konten watermark, posisi watermark, dan transparansi watermark. Tipe watermark dapat menyesuaikan teks, memilih waktu, dan menambahkan gambar custom. Posisi watermark dapat memilih ugin gambar, tengah bawah, dan tengah gambar. Geser kursor dapat memilih transparansi watermark antara 10% hingga 90%.